UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Coba lihat lembaran kertas ini. Isinya daftar yang lulus Simpan Maru di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Tidak ada nama Joko Widodo. Dan ini sudah beredar luas. Disimpulkan secara sederhana bahwa Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, bukan lulusan UGM, karena tidak masuk di dalam daftar nama-nama yang lulus Simpan Maru ini. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal. Itu hanya naratif saja, nggak ada bukti satupun yang ditampilkan, gitu ya. Nomor registrasi ini, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian, ya sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, Ini buktinya gini. nggak bisa dilipat, nggak bisa. Itu yang biru-biru coba diambil mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Nah, boleh ditunjukin mas. Ditunjukin ya. Nah, itu ijazah aslinya. Gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya mas? Nggak bisa sama sekali. Iya. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, Menggemparkan Bray, sebuah robot AI resmi ya. AI-nya ofisial milik UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi robot AI digital tersebut bernama Lisa ya, atau Lean Intelligent Service Assistant, memberikan informasi mengejutkan dan mungkin untuk para termo ini bisa kejang-kejang kali ya. Ketika seseorang hanya mengetik Jokowi lulusan UGM dan Lisa memberikan informasi bahwa Jokowi bukan alumni UGM atau tidak lulus ya. Jadi kalimatnya seperti ini ya. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di UGM di Fakultas Kehutanan tetapi tidak lulus dari sana. Ternyata robot AI bisa lebih dipercaya dibanding pernyataan para rektor ya. Dan ini semakin menguatkan saya bahwa ada oknum-oknum UGM dan para aparat yang membantu meloloskan Jokowi baik menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden ya. Nah, jangan-jangan si Lisa ini bakal dilaporkan oleh para termo ya ke polisi. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silakan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. itu ada nggak kejanggalan-kejanggalannya mas? Boleh nggak diceritakan itu? Ya sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Ini buktinya gini. Nggak bisa dilipat, nggak bisa. Ya, itu yang biru-biru coba diambil mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Boleh ditunjukin mas. Ditunjukin ya. Nah, itu ijazah aslinya. Gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya mas ya? Nggak bisa sama sekali. Iya. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, nah ini ijazah aslinya Mbak Benny. Nah, tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya. Sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan prodi ijazah itu dengan stop yang tidak bisa ditekuk. Oh jadi ini stopnya nih yang ada ininya ya? Iya. Ini asli dari UGM ya. Ini asli dari UGM-nya ya, ada ini. Jadi ijazah itu masing-masing sudah tidak bisa ditekuk, tapi ketika dibawa di Polda itu ditekuk, itu kejanggalan tersendiri. Ada lagi ya kak? Beliau menggunakan stop map yang warnanya kuning ya? Warnanya kuning. Boleh nggak dilihat mas di sini? Oh ya. Nah dilihat ini. Dilihat videonya ketika
Ini kan dia dibawa, nah kemudian nah ini ditekuk. Oh ini yang ditekuk ini, nah. Oh itu yang ditekuk ya Mas ya. Iya. Nah, jadi stop mapnya model beginian, sehingga kalau kemudian itu dikasih ijazah asli nggak muat, gitu loh. Ukurannya ya. Ukurannya nggak muat. Oh jadi ada lebihnya itu ya. Karena ukuran ijazah yang dari UGM itu 35 cm kalikan 25 cm. Sedangkan kalau stop map Stop map ini kan hanya untuk mengcover ukuran A4 aja ya. jadi kalau dimasukin amplop, dimasukin stop map maka bentuknya akan seperti apa? Akan ada lebihnya ya? Ya akan ada lebihnya seperti ini, nggak muat. Nah itu ada lebihnya, kuning-kuning itu ya Mas? Iya. Oh, ada lebihnya, itu kejanggalannya ya? Iya. Oh. Jadi apakah indikasinya itu berarti apa Mas kesimpulannya tuh? Ya. Dugaan saya Pak Jokowi nggak membawa ijazah asli ketika membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Oh jadi ijazah aslinya tidak dibawa Ya. karena dari ukurannya juga nggak mungkin. Nggak memungkinkan. Nah, kemudian pada posisi membawanya juga nggak bisa ditekuk ya? Dari posisi membawanya tidak menunjukkan itu sesuatu barang yang berharga yang harus dilindungi dengan cara menekuk. Oh itu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilihat Mas Benny terkait dengan katanya repositori ya. Ya repositori itu apa Mas? Ya itu data di sistemnya UGM sana, mereka ada repositori di internet ya, dan data itu diupload di sistem tersebut. Nah, data Pak Jokowi itu juga mencurigakannya ini data itu kan diupload tanggal 12 Februari tahun 2019. Nah ternyata setelah ada Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita melihat dan telah menonton bagaimana tadi cuplikan video tadi ataupun video tersebut. Nah, teman-teman tentunya sesuai dengan video tadi atau video tersebut, cuplikan video itu, di sini teman-teman disampaikan bahwasanya semua orang yang terlibat mendukung ijazah Jokowi asli harus diusut dan dihukum dengan adil dan transparan. Ya, teman-teman, artinya di sini dikatakan semua orang yang terlibat dalam mendukung ijazah Jokowi yang asli itu, jika seandainya ijazah Jokowi itu palsu, tidak ada bukti bahwa ijazahnya itu asli, maka katanya harus diusut dan dihukum dengan adil dan transparan. Ya. Ya, lanjut lagi teman-teman, di sini disampaikan ya coba ayo membantu kebenaran angkatan 80 bersatu, bantu ini kebenaran ya. Mari kita mencoba untuk bersatu demi membela kebenaran dan kejujuran angkatan 80. Mari bersatu bantu ini dengan kebenaran dan kejujuran. Lanjut lagi teman-teman, di sini disampaikan karena tersendera RP 29 miliar rela melakukan kebohongan di depan publik. Artinya teman-teman, di sini karena katanya tersendera 29 miliar, makanya rela melakukan kebohongan di depan umum ataupun depan publik. Nah, di sini dikatakan bahwasanya UGM-nya Jokowi, Universitas Gorong-Gorong Mapet. Nah, masalahnya bukan pada Jokowi, tapi pada Polri dan Kejaksaan. Cuma menyelidik ijazah aja gak mampu. Nah, di sini teman-teman netizen kali ini menyatakan bahwasanya letak kesalahannya bukan kepada Jokowi, tapi ataupun Polri dan Kejaksaannya. Katanya letak kesalahan itu sama Polri dan Kejaksaan. Karena mengapa? Karena dalam menyelidik ijazah aja tidak mampu, ya. Nah, di sini teman-teman disampaikan makin rutin rektor mengulang statement ini, maka rakyat tambah yakin bila rektor ini memang tersandera. Ya, artinya teman-teman, jika makin rutin rektor mengulang statement ini, maka rakyat ataupun masyarakat menjadi tambah yakin kalau ataupun bila rektor ini memang tersandera. Ya. Nanti reunian lagi, tapi teman-temannya beda-beda lagi, mau kidi kemana ya. Nah, di sini disampaikan lagi teman, katanya Jokowi lulusan UGM ataupun Universitas Gorong-Gorong Mulyono. Ya,
coba tolong alumni UGM ya. Coba tolong ya alumni UGM khususnya angkatan 80 sampai pada 85 ya, bersatu untuk jadi saksi kasus ijazah palsu Jokowi. Biar bangsa Indonesia ini tidak merasa gaduh terus. Kasihan para pejuang kebenaran itu ya. Ayo mari kita bersama-sama membela kebenaran dan membela kejujuran demi NKRI kita. Ya, di sini lagi disampaikan kebenaran adalah suara hati dan kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kezaliman. Artinya teman-teman, kebenaran itu adalah suara hati yang ada di dalam hati. Ya, kebenaran itu tidak akan pernah dikalahkan oleh kezaliman. Mari kita yakin dan percaya ya. Nah, di sini disampaikan bahwasanya Jokowi pengkhianat partai dan pengkhianat negara. Ya, teman-teman, di sini dikatakan bahwasanya Jokowi itu katanya pengkhianat partai, ya, ataupun dikatakan di sini pengkhianat negara, ya, karena tentang masalah ijazahnya ini yang tidak jelas ya, teman-teman. Nah, tentunya di sini rakyat tidak perlu pernyataan, tapi kenyataan, buktikan yang aslinya. Artinya, rakyat ataupun masyarakat, teman-teman, tidak memerlukan pernyataan, tapi apa yang diperlukan masyarakat adalah kenyataan, buktinya, yang aslinya. Apakah ijazah Jokowi itu benar-benar asli ataupun palsu? Tidak usah lagi dilakukan hal-hal berbohong lagi. Ya, kalau memang asli ya ditunjukkan saja. Kalau memang palsu juga, mengapa harus lagi disembunyi-sembunyikan ya? Lebih baik jujur ya. Nah, di sini teman-teman, Jokowi tersangka ijazah palsu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya dikatakan bahwasanya Jokowi tersangka ijazah ya palsu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, di sini disampaikan bahwasanya Jokowi penipu pembohong. Kenapa Kapolri, Rektor UGM, OVA, dan KPU membenarkan dan malah ikut-ikutan untuk melindunginya jejak Jokowi? Ya, di sini disampaikan bahwasanya Jokowi penipu ataupun pembohong. Ya, kenapa masih saja Kapolri, Rektor UGM, OVA, dan KPU membenarkan malah ikut-ikutan untuk melindungi jejak Jokowi ini? Ya. Nah, di sini rakyat lagi tidak percaya sampai berapa disampaikan, berapa percayanya, tunjukkan berkas dan datanya ataupun data-datanya. Ya. Nah, kalau benar-benar kuliah, pasti bisa cerita. Ya, SKS, penyusunan skripsi, dosen pembimbing skripsi, ujian deskripsi, KKN di mana, suka duka KKN, dan foto wisuda, pasti bisa cerita dengan gamblang dan pasti bangga untuk menunjukkan ijazahnya di depan umum untuk diselidiki. Itu kalau benar-benar kuliah. Kalau tidak kuliah pasti tidak berani nunjukin ijazahnya sampai kiamat ya. Di sini ya, kalau memang ijazah Jokowi itu asli ataupun benar-benar ada, ya tentunya tidak pusing lagi untuk mempublikasinya ya. Kalau memang asli silakan dipublikasi, tidak perlu lagi disembunyi-sembunyi. Ya mungkin karena palsu juga ya teman-teman, makanya disembunyikan ya. Nah, di sini panggil Jokowi di kampus UGM untuk menjadi juru bicara di bidang teknologi kayu di depan para mahasiswa jurusan kehutanan untuk mengetes ilmunya. Kalau memang dia seorang insinyur, pasti bisa menjelaskannya semua tetek bengkek tentang kayu dan sifat-sifat kayu dari berbagai jenis kayu yang ada di Indonesia, baik sifat fisik maupun sifat kimianya sesuai bidang skripsi yang pernah dia buat tentang teknologi kayu. Kira-kira sanggup nggak kalau perlu pakai bahasa Inggris seperti waktu di Singapura kemarin ya. Nah, lambemu Bu Rektor ketularan lambang Jokowi. Iya, ribut ijazah Jokowi dibiarkan Presiden. Kasihan ya mahasiswa dan alumni. Harisya, Presiden segera ganti rektornya biar selesai dengan objektif. Ya, kalau Jokowi memang sudah pembohong, yang lucu Polda Metro kok yang ikut-ikut bohong. Sampai kapan ya sekelas Polda dihancurkan oleh oknumnya sendiri? Oh alah ya puing. Ya, semestinya Roy Suryo DKK harusnya melaporkan Jokowi sebagai pemalsu ijazah UGM. Ya, untuk alumni, ayo alumni buat laporan juga tentang ijazah Jokowi. Cuma penjara Nuska Bambang yang pantas untuk Jokowi. Ya,
Tolong pemerintah buat tegas, paksa Jokowi untuk menunjukkan, jangan main akal-akalan. Kalau tidak bisa, maka hukum mati saja. Ya. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Terima kasih ya teman-teman telah menontonnya.